Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naswadila Balkis dengan akhiran NIM 138. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Nugraha dengan akhiran NIM 098. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Solahuddin dengan akhiran NIM 146. Halo semua, perkenalkan nama saya Ganendra Sahasika Ramdi dengan akhiran NIM 178. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosalina Amelia dengan akhiran NIM 126. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devanda Maharumi dengan akhiran NIM 086. Halo semuanya, perkenalkan saya Fabila Giska Brian Alifianda dengan akhiran NIM 150. Oke, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi di mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yaitu kekuasaan kehakiman. Agar memahami lebih dalam tentang materi yang akan kita sampaikan, yuk simak video kali ini. Oke, pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu istilah dari definisi kekuasaan kehakiman. Namun sebelum masuk ke dalam definisi, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu istilah trias politika. Nah, trias politika ini merupakan konsep pemisahan antar lembaga negara menjadi tiga lembaga besar. Nah, trias politika ini awal mulanya dikembangkan oleh John Locke dan dikenalkan oleh Montesquieu. Nah, di Indonesia sendiri, trias politika itu terbagi menjadi tiga lembaga besar, yaitu yang pertama eksekutif, kedua legislatif, dan ketiga yudikatif. Eksekutif sendiri itu berwenang sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai penegak undang-undang. Nah, yang akan kita bahas di materi kali ini adalah tentang yudikatif, yaitu sebagai penegak undang-undang yang masuk ke dalam materi kekuasaan kehakiman. Perlu teman-teman ketahui bahwa undang-undang yudikatif itu diatur oleh tiga undang-undang utama. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pasal 24 hingga 25 Bab 9 tahun 1945, dan yang kedua Undang-Undang Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Pasal 1 angka 1 nomor 48 tahun 2009. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti materi kita, yaitu definisi kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, menurut pasal 1 angka 1, kekuasaan kehakiman itu harus berdasarkan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menegakkan yang namanya keadilan. Mungkin dari teman-teman berpikir ya, siapa ya pelaku yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman itu sendiri? Nah, di kekuasaan kehakiman itu sendiri terdapat dua penyelenggara. Yang pertama sebagai aktor utama, dan yang kedua sebagai aktor figuran. Nah, menurut pasal 24 ayat 2, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman itu adalah MA dan MK. MK di sini sebagai anak reformasi. Nah, MA sendiri di sini berwenang untuk menaungi 4 lembaga. Yang pertama yaitu PU, Peradilan Umum, yang kedua PM, Peradilan Militer, yang ketiga PA, Peradilan Agama, dan yang terakhir PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, yang kedua yaitu aktor figuran atau badan-badan yang menyelenggarakan tugas yang sama tapi diatur dalam undang-undang. Ini diatur dalam pasal 24 ayat 3. Nah, badan-badan itu sendiri apa saja ya? Badan-badan itu sendiri mencakup oleh kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan kemasyarakatan. Ada juga badan lain yang mengatur soal hal yang sama, yaitu BNM, KPK, dan lain sebagainya. Pada materi selanjutnya yaitu adalah pengawasan hakim di lingkungan MA. Pengawasan hakim di lingkungan MA ini dilakukan agar penyelenggaraan pengadilan itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Hakim di lingkungan MA ini terdapat dua unsur, yaitu internal dan eksternal. Internal itu dilakukan oleh MA itu sendiri yang dinamakan Bawas. Sedangkan eksternal itu dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan adanya pengawasan, tidak boleh ada yang mengontrol
keputusan dari kehakiman ini. Pada pengawasan hakim konstitusi terdapat 2 peraturan yang mengaturnya, yaitu pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang tertulis pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Dan yang kedua, Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 yang berbunyi Komisi Yudisial berwenang mengawasi Mahkamah Konstitusi. Namun setelah keputusan MK, Komisi Yudisial ini tidak lagi memiliki wewenang untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Menurut Tata Negara Indonesia, Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi bersama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan 1. Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, Mahkamah Agung memiliki 3 fungsi, yakni fungsi pertama, fungsi peradilan atau judicial function. Di sini, Mahkamah Agung bertugas memeriksa dan memutus permohonan kasasi, memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili, dan juga memeriksa dan memutus peninjauan kembali atau PK. Nah, yang kedua adalah fungsi pengujian pengaturan atau hak uji material. Di sini, Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, yang terakhir yakni fungsi pertimbangan atau advisory. Di sini, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan grasi atau rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah fungsi non-yudisial. Di sini, Mahkamah Agung memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, dan administrasi. Nah, yang pertama, kewenangan Mahkamah Agung di bidang peradilan umum. Kewenangan Mahkamah Agung pada bidang peradilan umum ini diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Lingkungan peradilan umum ini dijalankan oleh Peradilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Yang pertama, Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri ini umumnya dibentuk untuk memutus suatu perkara baik di bidang pidana atau perdata pada tingkat pertama. Pengadilan negeri ini umumnya berada di setiap kabupaten atau kota. Lalu, yang kedua, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini dibentuk untuk memutus suatu perkara baik di bidang pidana maupun perdata pada tingkat banding. Umumnya, pengadilan tinggi ini berada di setiap provinsi. Lalu, terdapat 2 kompetensi kewenangan. Yang pertama, kompetensi absolut. Artinya, kewenangan pengadilan berdasarkan jenis perkaranya. Lalu, yang kedua, kompetensi relatif. Artinya, kewenangan pengadilan berdasarkan wilayahnya. Misalnya, jika terdapat gugatan atau penggugat melakukan kesalahan dan ia berada di Kota Bandung, maka putusannya akan diajukan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Baik, selanjutnya adalah peradilan militer. Peradilan militer adalah lembaga yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Lingkungan peradilan ini memiliki aturan khusus agar tetap disiplin dan menjaga kehormatan militer. Dasar hukum utama peradilan militer ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Menurut pasal 9, peradilan militer berwenang mengadili 1. Prajurit TNI, 2. Mereka yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang. 3. Pihak sipil tertentu yang melakukan tindak pidana bersama prajurit. 4. Mereka yang berdasarkan undang-undang tunduk pada peradilan militer. Nah, kewenangan ini menegaskan bahwa meskipun di dalam struktur militer ini masih dapat diadili. Nah, dalam peradilan militer ini dikenal 2 jenis tindak pidana. Yang pertama adalah jenis tindak pidana murni, yang kedua adalah jenis tindak pidana tidak murni. Yang pertama adalah tindak pidana militer murni, yaitu adalah pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit dan berkaitan langsung dengan tugas kemiliteran. Contohnya seperti disersi. Selanjutnya, tindak pidana militer tidak murni adalah tindak pidana umum, namun yang melakukan adalah prajurit TNI. Contohnya seperti pencurian, penganiayaan, penggalapan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu jenis pengadilan dan yurisdiksi. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer terdiri dari 1. Pengadilan militer atau Dilmil untuk perkara tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan militer tinggi atau Dilmilti sebagai pengadilan banding. Yang ketiga,
Pengadilan Militer Utama atau DILMILTAMA sebagai pengadilan kasasi dan penyelesaian sengketa kewenangan. Yang keempat adalah Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi dan PK. Nah, ini memastikan setiap perkara militer ini diuji secara berlapis dan akuntabel. Nah, dengan adanya peradilan militer ini, negara memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan akan dapat diadili. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama memiliki tugas dan wewenang dalam hal seperti perkawinan, perceraian, waris, wakaf, wasiat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Peradilan agama juga memiliki kesaksian isbat dalam ruqyah hilal untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yaitu mengenai PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan-ketentuan penting lainnya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa sih PTUN itu. PTUN merupakan salah satu peradilan yang ada di Indonesia yang bertugas menyelesaikan sengketa antar warga negara dan pejabat pemerintah akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha. Adapun tujuan dari PTUN ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum agar tindakan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum PTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal penting, yaitu pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan mengenai definisi sengketa, yaitu sengketa yang muncul akibat keputusan pemerintah yang menimbulkan kerugian. Lalu pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai pejabat tata usaha negara tersebut. Pejabat tata usaha negara tersebut yaitu pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan. Lalu pasal 1 angka 4 yang mendefinisikan keputusan tata usaha yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Kemudian pasal 47 yang menegaskan bahwa PTUN berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut. Untuk memperjelasnya, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya, seorang pegawai diberhentikan tidak hormat melalui SK Bupati. SK tersebut bersifat konkret, individual, dan final, serta berdampak hukum langsung kepada pegawai tersebut. Jika ia merasa dirugikan, maka objek sengketa ini dapat dibawa ke PTUN. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis produk hukum pemerintahan. Jenis-jenis produk hukum pemerintahan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jenis produk pemerintahan yang bersifat pengaturan atau regeling. Produk ini tidak dapat digugat ke PTUN karena bersifat umum. Contohnya seperti peraturan bupati atau peraturan menteri. Yang kedua adalah produk hukum yang bersifat penetapan, yaitu keputusan yang bersifat individual dan konkret seperti SK jabatan atau izin usaha. Dan produk inilah yang menjadi objek gugatan ke PTUN. Lalu yang ketiga adalah vonis, yaitu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam proses peradilan. Apabila ada sengketa akan dikeluarkan putusan, sedangkan apabila sifatnya permohonan maka akan dikeluarkan penetapan. Lalu selanjutnya saya akan masuk ke ketentuan tambahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam pasal 87, Undang-Undang ini memperluas objek sengketa sehingga bukan hanya keputusan tertulis saja yang bisa digugat, tetapi termasuk keputusan lisan, tindakan faktual pejabat, hingga keputusan fiktif akibat pemerintah tidak merespon permohonan. Kemudian pasal 21 ayat 1 menegaskan bahwa setiap putusan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang sah. Dengan demikian pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman dari kelompok kami semoga dapat menambah wawasan tentang peradilan di Indonesia. Terima kasih. Selamat berjuang, tetap semangat, sukses.